Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan halaman 15. Halaman 15 di sini adalah wawasan. Anaximander dan Euthyphrotes merupakan ilmuwan yang Yunani yang berjasa dalam membuat peta di dunia pertama berdasarkan pengamatan dan pengukuran bumi secara sederhana. Pada peta ini agak cermat dibuat oleh Ptolemeus sekitar tahun 150 sebelum Masehi. Peta yang dibuat berupa peta dunia berbentuk kerucut. Ia kemudian dianggap sebagai bapak kartografi ilmu tentang peta. Ini gambar 1.13. Peta karya Ptolemeus. Halaman 16, letak dan luas Indonesia. Letak suatu permukaan bumi tidak hanya sekedar menunjukkan posisi di antara tempat lain. Letak suatu tempat menunjukkan pula karakteristik tempat tersebut. Sebagai contoh, suatu tempat berada di daerah pantai, karakteristiknya tersebut diidentifikasi bersuhu tinggi berupa dataran rendah, sebagai masyarakat bekerja sebagai nelayan, dan seterusnya. Letak juga menunjukkan posisi suatu tempat lainnya. Dalam hal ini ada tempat yang strategis terisolasi dan seterusnya. Sebagai contoh, tempat berada di kota karena letaknya tersebut dapat dicapai berbagai lokasi dengan mudah sehingga menjadi pusat kegiatan penduduk. Halaman 17, Indonesia terletak antara 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur dan 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan. Karena letak tersebut, Indonesia termasuk ke dalam wilayah tropis. Wilayah tropis dibatasi oleh lintang 23,5 derajat lintang utara dan 23,5 derajat lintang selatan. Perhatikan peta tersebut. Daerah ini ditandai dengan asiran merupakan wilayah tropis di Indonesia, seluruh wilayah tropis. Ini gambar 1.14 peta dunia yang memperhatikan posisi Indonesia yang berada di wilayah iklim tropis. Renungkan, kita harus bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa karena tinggal di wilayah tropis. Seperti Indonesia, sinar matahari selalu ada sepanjang masa, tidak jauh antar musim sehingga masih cukup. Ini ada pada musim dingin, ada suatu negara pada musim dingin mencapai di bawah 0 derajat sehingga sering terjadi hujan salju menutupi jalan dan fasilitas lainnya. Akibatnya kegiatan manusia banyak yang terganggu. Sebaliknya, pada musim panas suhu dapat mencapai lebih dari 40 derajat Celcius sehingga sangat tidak nyaman beraktivitas di dalam dan di luar ruangan. Halaman 18. Selain dilihat pada posisi koordinat letak suatu tempat dapat dilihat secara geografis. Apa yang dimaksud dengan letak geografis? Letak geografis adalah merupakan posisi suatu wilayah negara yang dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Indonesia berbatasan dengan 10 negara tetangga, ya, baik beberapa berbatas darat maupun laut. Indonesia berbatas di darat dengan negara Malaysia, Papua Nugini, Timor Leste, sedangkan barat lautnya dengan negara India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Papua. Batas Indonesia juga dilihat dari posisi utara bagian timur. Sebelah utara Indonesia adalah perbatasan dengan Malaysia, Singapura, Pulau Filipina, Laut Cina Selatan. Sebelah selatan Indonesia berbatasan Timor Leste, Australia, Samudra Hindia. Sebelah barat Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia. Sebelah timur Indonesia berbatasan dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Apa keuntungan geografis bagi Indonesia? Letak geografis Indonesia sangat strategis karena menjadi jalur lalu lintas perdagangan dunia. Asia Timur dengan negara Eropa, Afrika Timur dengan negara
Timur Tengah dan India, kapal yang dagang mengangkut berbagai komoditas dari Jepang, Cina, dan lainnya, dan negara lainnya. Halaman 19 setelah gambar 1.15 Indonesia berada pada jalur pelayaran komoditi pelayaran internasional. Letak geografis Indonesia sangat baik ya. Sudah dijelaskan tadi. Negara lain telah menjual berbagai produk seperti porselen, kain, sutra halus, mesin, dan lain sebagainya ke Indonesia. Keuntungannya adalah memberi dampak yang merugikan budaya, dan negara lain tidak selalu sesuai dengan budaya Indonesia yang masuk mempengaruhi budaya bangsa Indonesia, misal pergaulan bebas, kesantunan, dan lain sebagainya. Wawasan terusan Suez di Mesir merupakan jalur pelayaran tersibuk di Indonesia. Terusan tersebut membelah Eropa, Laut Mediterania, dan Laut Merah menjadi jalan pintas pelayaran dari Eropa ke Asia. Kebutuhan minyak negara-negara Eropa dibasuh melalui terusan Suez dan dari Timur Tengah.